Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zelina Melisa Adwiswitno dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul perspektif belajar. Yang pembahasan yang pertama yaitu konsep perspektif belajar. Perspektif belajar sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya sosial dan pribadi seseorang. Ini juga dapat berubah seiring waktu, seiring dengan peningkatan pengetahuan dan pengalaman. Penting untuk diingat bahwa tidak ada dua perspektif belajar yang sama. Setiap individu memiliki cara unik mereka sendiri dalam memahami dan memproses informasi. Konsep perspektif belajar merujuk pada cara individu memahami dan memproses informasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman mereka sendiri. Ini melibatkan cara seseorang melihat dan menafsirkan informasi baru berdasarkan apa yang sudah mereka ketahui. Selanjutnya, perspektif belajar. Perspektif belajar secara umum adalah cara unik setiap individu dalam memahami dan memproses informasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman mereka sendiri. Ini mencakup cara mereka melihat, menafsirkan, dan merespon informasi baru. Perspektif belajar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang budaya, sosial, dan pribadi. Selanjutnya, perspektif kognitif. Perspektif belajar kognitif adalah teori belajar yang berfokus pada bagaimana pikiran manusia bekerja saat belajar. Teori ini menekankan pada proses pemahaman, pengolahan, dan pembelajaran informasi oleh otak. Dalam konteks ini, belajar dipandang sebagai proses internal aktif yang melibatkan penerimaan dan pengetahuan, penyimpanan, dan penggunaan informasi. Salatul Akmalia akan menjelaskan tentang perspektif behavioris. Perspektif belajar behavioris adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku individu sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan perilaku ini terjadi akibat interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori ini menekankan bahwa belajar terjadi ketika ada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pengamatan. Teori ini juga mengedepankan bahwa semua tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Jadi, dalam konteks pendidikan, pendekatan belajar behavioris berorientasi pada peningkatan perilaku yang lebih baik pada peserta didik. Saya Nur Kamila akan menjelaskan perspektif konstruktivis. Perspektif belajar konstruktivis adalah teori belajar yang menekankan pada peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Teori ini menganggap bahwa peserta didik secara aktif menciptakan pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi mereka. Dalam pendekatan konstruktivis, pendidik berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dan membangun pengetahuan mereka melalui aktivitas kolaboratif, refleksi, dan eksplorasi. Tujuan dari pendekatan konstruktivis adalah untuk mendorong peserta didik untuk aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri, pengembangan pembahasan. Tujuan dari pendekatan konstruktivis adalah untuk mendorong peserta didik untuk aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri, membangun pemahaman yang mendalam, dan mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Sekian yang kami sampaikan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.